Ibu pengawas yang saya hormati, teman-teman PNS Kecamatan Distrik Maju yang saya hormati dan saya cintai. Di sini kami akan menyampaikan tentang sesi berbagi modul 1.1 dan 1.4 yang kami terima dalam pendidikan PGP tahun 2000 angkatan keempat tahun 2021 ya Bunda ya. Yang pertama, sesi berbagi modul 1. Yaitu sosialisasi dan implementasi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam budaya positif di sekolah kita. Tapi pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi tentang pemuda Pancasila ya Bu. Ada berapa Bu tadi Bu? Ada 6. Satu apa ya Bunda ya? Ya, kedua mandiri. Yang ketiga? Kritis. Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Itu semua sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing ya Bunda ya. Tanpa kita sadari. Lanjut. Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan, mempunyai ide, mempunyai pemikiran tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah Bunda sebutkan ya Bunda, dan 6 ya Bunda. Sama nilai dan peran guru penggerak, bukan peran guru penggerak saja Bunda, tapi peran semua guru, visi guru penggerak, serta budaya positif di sekolah kita. Lanjut, mari kita kupas satu persatu ya Bunda ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan adalah menuntun bagi seluruh kekuatan kodrat alam dan kodrat kiamat agar peserta didik yang menjadi anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi gini Bunda, karena kita mengajarnya di TK, kita memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan anak, bukan belajar tapi bermain bebas, bermain merdeka. Anak merasa merdeka dalam menerima proses pembelajaran. Bunda, jadi merdeka belajar ya Bun. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang tadi nilai-nilai Pancasila kenal tadi ya Bunda ya, itu harus memang kita terapkan walaupun di pendidikan PAUD. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Tadi profil pelajar Pancasila Ibu sudah mengontok ya Bun? Sudah apa ya Bun? Satu persatu sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu implementasi Bunda-bunda di sekolah apa Bunda? Contohnya Bunda? Iya, terus? Sholat. Iya, sholat. Memberi salam dan sapa kepada yang bertemu di sekolah. Terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Terus yang kedua kreatif apa Bunda? Kreatif, berkreasi ya. Menggunakan plastik. Iya. Berkreasi dalam menggunakan plastisin, balok. Terus gotong royong apa tadi Bunda? Gotong royong. Implementasinya iya. Bersih-bersih. Berbhinneka global apa Bunda? Berbhinneka global. Upacara. Iya, senam. Tari juga. Terus yang bernalar kritis Bunda, apa yang bernalar kritis kalau kita menerapkan di TK Bunda? Ya, praktek membuat jus, praktek membuat telur asin. Terus kemandirian, mandiri. Kalau mandiri itu apa ya Bunda ya? Kita menerapkannya apa ya? Ya, kita selaku guru menuntun. Contohnya
pergi ke kamar mandi sendiri, membuka bekal sendiri, bermain sendiri, melepas memakai sepatu sendiri. Itu kemandirian mereka. Peran dan nilai guru penggerak ya Bunda ya, tapi untuk semua guru. Dari pernyataan Direktur Dewan Pengelola tersebut, sebagai guru harus memiliki nilai dan peran agar mampu menjadi toladan, suri toladan, motivasi kepada peserta didik agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Jadi kita cuma menuntun saja Bunda, tidak mengarahkan kamu harus ke sana, kamu harus mengikuti ini dan tidak, tapi kita selaku peserta pendidik harus mendidik, menuntun peserta didik. Lanjut Bunda. Nilai-nilai apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang guru? Itu tadi Bunda. 1. Mandiri. Apa Bunda kalau kita berperan mandiri itu? Membuat perangkat sendiri, kita membuat silabu sendiri, tidak cuma mengopi punya temennya. Misalkan guru A sudah membuat perangkat, sudah membuat RPPH, RPPN, RPP kita tinggal copy diganti namanya. Itu mandiri bukan Bunda? Tidak, tapi mandiri kita membuat RPPH sendiri, kita inovasi sesuaikan tema. Kalau contohnya seperti Bu Nur membuat RPPH, main dengan Bunda Naim boleh nggak Bunda? Boleh. Tapi kalau Bunda Nur tinggal copy punyanya Bu Naim terus minta, itu mandiri bukan Bunda? Tidak, itu bukan kreatif dan aplikasi. Apa yang dimaksud dengan reflektif Bunda? Reflektif. Ya. Refleksi diri. Bunda Nur membuat RPPH, setelah 1 semester kita koreksi. Oh, ini kemarin aku membuat RPPH diri sendiri. Oh, kelemahannya di sini. Untuk semester berikutnya kita perbaiki agar lebih baik lagi. Itu namanya refleksi. Jadi, oh kemarin temanya rekreasi. Kegiatan anak di KBM ini tidak menarik. Anak bosan, kita berinovasi, membuat lagi, mencari yang lebih menarik lagi, yang sekiranya membuat peserta didik nyaman, aman, serta menyenangkan tanpa dipaksa oleh guru. Lanjut, inovatif. Contohnya inovatif apa Bunda? Mempunyai ide-ide, mempunyai gagasan. Bukan cuma gagasan ya Bunda ya. Kita buktikan, kita wujudkan. Kita inovatif dalam pembuatan APE. Bukan cuma APE dari tadi daun pisang dianyam bukan. Oh, kita pengen menganyam pakai apa? Bahan bekas. Apa jerami ya? Pasti itu. Oh, itu di jerami kita di jalan melihat, oh ada daun, oh ini ada daun, mau tak buat ngecap di sekolahan. Itu inovatif nggak Bunda? Tidak hanya membuat APE juga oke. Membuat APE tak hanya membuat APE, tapi dalam bentuk praktek pembelajaran. Iya betul Bunda, gunakan inovasi. Misalnya setiap hari kita ada di kelas, kita ada anak-anak keluar monitor. Iya, order ya Bunda ya. Iya. Jadi gini, bukan cuma kita kreatif dalam membuat APE seperti yang dikatakan Bunda Nur, tapi kita lebih inovatif dalam pembelajaran. Anak kok di kelas cuma itu aja, APE-nya itu aja. Kita ajak keluar, kita suruh mengamati. Kebetulan di dekat sekolah ada sawah, ada pohon nangka. Anak-anak belajar mengamati pohon nangka. Itu inovatif tidak Bunda? Ya. Jadi tidak kita mempunyai membuat APE, setelah membuat APE diterapkan ke anak, habis itu disimpan di lemari. Besoknya sudah diunggah di tempat kotoran nyamuk. Tapi kalau kita setiap hari membuat inovatif, kita berkreasi, jalan menemui apa kita terapkan di sekolah, insya Allah anak akan menjadi senang dan nyaman.
Selanjutnya kolaboratif. Apa Bu? Kolaboratif itu apa Bu? Kalau meramah di sekolah Bunda? Iya. Apa Bunda itu? Kerja sama. Bunda Nani sama Bunda Naim sama-sama mengajar di kelompok B. Bergabung dengan Bunda Nur, Bunda Enok, berkolaborasi membuat, oh besok itu namanya kendaraan, alat komunikasi. Berempat membuat, gini aja kita besok membuat mobil-mobilan dari apa? Dari kulit jeruk. Nur di sana, oh iya di sana ada yang jualan, besok saya beli. Itu inovatif tidak Bunda? Inovatif. Kolaboratif tidak? Bunda kolaborasi juga seperti itu. Berpihak pada murid Bunda, apa yang dimaksud dengan berpihak pada murid? Iya, yang penjenengan kolaborasikan, yang penjenengan inovatif, yang penjenengan reflektif, itu semua berpusat pada peserta didik. Semua kembali ke kebutuhan peserta didik. Berpihak pada peserta didik, karena setiap peserta didik itu beda-beda nggak Bunda? Mempunyai perkembangan benda-benda tidak Bunda? Berbeda. Si A sama si B mempunyai perkembangan yang berbeda. Jadi kita sebagai guru harus paham, harus tahu si A membutuhkan kebutuhan yang lain beda dengan yang si B yang mempunyai kebutuhan lain juga, karena sesuai dengan tingkat usia dan tingkat perkembangan. Lanjut dulu. Dimiliki oleh seorang guru. Apa saja ya Bunda ya peran sebagai guru yang harus kita miliki? Memimpin pembelajaran, berkolaborasi dengan guru yang lain seperti tadi Bu Naim bekerja sama dengan Bu Nur, bekerja sama dengan Bunda Enok. Menciptakan komunitas belajar. Apa menciptakan komunitas belajar Bunda? Apa? Kita sama-sama membuat RPP dalam gugus. Nur ketua gugus dalam kegiatannya membuat RPP, membuat silabus bersama-sama, menjadi produk dari kakak. Mewujudkan kepemimpinan murid. Kita mampu seperti Bu Nur ketua gugus mampu memimpin anggota-anggotanya. Kita juga berkewajiban mendidik peserta didik kita untuk mampu memimpin. Contohnya memimpin apa Bunda? Memimpin baris masuk kelas, memimpin upacara, memimpin doa di depan kelas, memimpin sholat. Lanjut. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan, bukan visi guru penggerak saja ya Bunda. Visi siapa Bunda? Guru. Tepuk satu. Masih semangat? Dalam mewujudkan perubahan, maka perlu adanya visi. Karyawan sekolah dengan guru-guru teman-teman sejawat, dengan penjaga, dengan orang tua murid, perlu adanya kerjasama agar tercapailah visi misi sekolah. Untuk mencapai visi tersebut, kita memerlukan pendekatan paradigma, yaitu pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan kekuatan sekolah. Disebut dengan tahapan Bagja. Apa itu tahapan Bagja? Pinter Bu Suliati ya. Apa itu yang dimaksud dengan Bagja? Adalah strategi, cara untuk betul Bunda, untuk menyelesaikan masalah. Kekuatan TK-nya Bu Suri dengan kekuatan TK-nya Bu Sumiati sama tidak Bunda? Berbeda. Kita ambil dari satu kekuatan tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk mencapai visi seorang, yaitu untuk membuat pertanyaan utama,
Yang pertama. Yang kedua, ambil pelajaran. Gali mimpi, atur, jabarkan rencana serta atur strategi. Langsung Bunda. Buat pertanyaan Bunda. Menentukan arah penelusuran berdasarkan pertanyaan. Fokus ada suatu pertanyaan. Ambil pelajaran, kita ambil budaya positif tersebut diterapkan, nggak bisa diterapkan di sekolah tersebut. Apa pelajaran yang kita ambil? Anak-anak jadi bebas. Ibunya masuk kelas, bapaknya masuk kelas, kemandirian belum anak-anak belum bisa fokus. Dari mimpi, anak-anak kita pengen anak-anak itu seperti apa? Bunda-bunda semua pengen anak-anak tersebut seperti apa? Satu, mandiri, berani, ya nggak Bunda? Ya. Bu Suliati pengen muridnya seperti apa? Beriman dan bertakwa dulu pertama. Yang kedua apa Bunda? Mandiri. Yang ketiga pengennya apa Bunda? Kreatif. Semua itu ada enggak Bunda dalam nilai-nilai pelajaran Pancasila? Ada. Berarti kita sudah menerapkan pelajaran Pancasila belum Bunda? Ya. Lanjut Bunda. Ini tadi yang jabarkan rencana atau eksekusi. Kita menjabarkan dulu permasalahannya apa, solusinya apa, baru kita eksekusi. Nanti ada contohnya ya Bunda ya. Lanjut. Budaya positif tadi. Budaya positif yang bisa dijadikan budaya positif apa dari kebiasaan kalau anak TK tanpa pembiasaan mungkin budaya positif sulit ya Bunda ya, harus dibiasakan dulu. Contohnya anak kita pertama datang pagi, nggak muridnya datang, gurunya baru datang, itu udah budaya positif belum Bunda? Belum. Sebelum murid datang, guru sudah datang dulu, berdiri di depan Bunda, menyambut anaknya, jangan lupa prokes. Kita memberi senyum sapa. Biarkan orang tua menyerahkan anak putra putrinya ke kita, baru orang tua. Biasakan seperti itu, otomatis anak akan menjadi mandiri. Senyum, salam, sapa, kita saling memberikan senyum kepada anak. Walaupun bermasker, kita tetap biar anak tahu, oh gurunya menyambut dengan senyum. Strategi yang diperlukan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin diri yang memiliki motivasi internal di mana seorang mampu menggali potensi yang ada di dirinya menuju sebuah tujuan yang bermakna. Kita bermulai dari diri, memberi contoh dan tanpa. Sudah masuk strategi yang pertama belum Bunda? Yang kedua, posisi kontrol seorang guru. Ada berapa Bunda posisi kontrol seorang guru? Ada penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, monitor dan manajer. Kebanyakan guru-guru, bukan guru pasti ngadu mungkin ya Bu ya, itu pasti kalau menerapkan pada posisi kontrol penghukum, posisi kontrol membuat rasa bersalah, anak merasa bersalah menjadi minder. Coba Bunda lanjut. Di sini kita mulai dari posisi kontrol penghukum. Apa tahu itu posisi kontrol penghukum? Kebanyakan mungkin itu sudah. Oh iya, saya dulu pernah seperti itu. Saya juga pernah merasakan itu. Oh itu ternyata menurut Ki Hajar Dewantara dimasukkan dalam posisi kontrol penghukum. Apa itu?
Kamu selalu saja membuat kesalahan. Pernah nggak Bunda berucap seperti itu? Alhamdulillah tidak pernah. Pasti selalu kamu Suli yang membuat masalah. Pernah nggak? Itu ternyata menurut Ki Hajar Dewantara termasuk dalam posisi kontrol penghukum Bunda yang seharusnya tidak dilakukan. Lagi pembuat rasa bersalah. Di posisi ini perkataan guru halus Bunda. Dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah itu lebih orang murid seolah-olah temannya. Itu akan anak merasa nyaman. Contoh perkataan guru yang berposisi kontrol penghukum, yaitu ayo bantu Bunda merapikan alat tulismu. Ayo saya bantu Bunda merapikan kelasmu. Itu anak merasa ini temanku. Tidak ada jenjang antara guru dengan muridnya. Dalam kontrol yang keempat Bunda, yaitu kontrol sebagai pemantau, monitor, cuma mengawasi saja, tidak memberi solusi, tapi juga tidak menegur, cuma mengontrol. Contoh perkataan yang sering diucapkan seorang guru yang memposisikan sebagai pemantau. Peraturannya apa? Ibaratnya anak bermain di kelas, tidak merapikan. Peraturan di kelas ini apa? Jadi guru tidak memberi solusi, tapi cuma memantau. Yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer yang harusnya kita miliki sebagai seorang guru. Kita tidak menanyakan kesalahan, tidak menghukum, tapi anak sadar sendiri. Oh, aku berbuat salah. Aku harus seperti ini. Jadi di sini posisi kontrol seorang manajer itu guru tidak menuduh, guru tidak mengecap dia bersalah, tapi biar anak tersebut menyadari kesalahannya. Nanti akan saya slide contoh sebagai pemantau atau sebagai manajer juga Bunda. Lanjut Bunda. Kebutuhan. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Ada berapa itu Bunda Suli? 5. Kebutuhan bertahan hidup. 1 kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan serta kebutuhan kesenangan. Apakah itu Bunda? Yang dimaksud dengan kebutuhan kasih sayang, ibaratnya anak berbuat salah. Bu Suli di dalam kelas, anaknya lari keluar. Ditanya, berarti dia nggak mau dicekam, nggak mau di sekolah, berarti dia membutuhkan tarik perhatian Bu Suli. Biar Bu Suli, aku senang kalau dikejar Bu Suli. Berarti anak tersebut membutuhkan kebutuhan cinta dan kasih sayang serta membutuhkan kebutuhan kebebasan. Jadi kita melihat tingkah laku peserta didik kita itu akan menjadi nilai. Kita mendapatkan, oh anak ini kita lihat membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Seperti muridnya Bu Nur lari keluar. Saya Bu Nur, kenapa keluar sayang? Saya bosan dengan kegiatan itu. Saya pengen main di sini. Tapi saya senang Bu Nur ikutin saya. Berarti itu membutuhkan kebutuhan apa Bunda? Kesenangan. Sama apa Bunda? Cinta kasih sayang. Sama apa Bunda? Kebebasan. Jadi dari sikap anak kita bisa mengerti apa kebutuhan dari peserta didik kita. Sudah bawa bekal, sudah mengerjakan tugas, tapi tidak mau makan bekal. Setelah didekati Bu Eko, dia mau makan bekal, berarti dia membutuhkan apa Bunda? Sayang. Jadi
Jadi setiap anak beda nggak Bunda membutuhkan kebutuhan dasar manusia tersebut? Sebelum nanti kita masuk ke restitusi penyelesaian masalah, kita setiap guru lebih baiknya di kelas membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak Bunda, membuat aja 4. Contohnya Bunda, di kelas saya masuk kelas lepas sepatu, masuk kelas baris, di kelas bermain, setelah bermain dirapikan, makan, bekal, sampah buang di tempat sampah. 4 atau 5 biar anak cepat teringat. Nanti kalau kesepakatan kelas ini sudah kita buat Bunda, suatu saat ada anak yang datang sepatunya dilempar, kita tidak usah, hai Nanda, ini siapa yang naruh sepatu sembarangan, tidak usah. Anak tersebut, kalau kita memposisikan kita guru sebagai manajer, kita tidak siapa ya ini tadi yang memberantakin, tidak usah. Tapi cukup jika diam dulu, anak tersebut sudah duduk, kita deketin, kita ajak melihat keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita bacakan. Dia langsung lari Bunda, ngambil sepatunya. Kenapa kok diambil sepatunya? Kemarin teman-teman sudah sepakat kalau masuk kelas sepatunya dirapikan. Dia bisa menilai kesalahan sendiri tidak Bunda? Bisa menyelesaikan masalah tidak Bunda? Kan kita tuntut tidak Bunda? Tidak. Anak bisa mengerti kesalahannya sendiri, mencari solusi masalah sendiri tanpa kita memerintahnya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, memberikan kemerdekaan bermain dan belajar untuk peserta didik. Nah, restitusi merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali kepada kelompoknya. Maksudnya mereka menyadari kesalahan tanpa ditegur temannya, tanpa dipermalukan di depan temannya. Karena kalau kita sekali menegur, anak akan teringat, aku kemarin minta tukar temanku terus dibentak aku guru. Anak akan teringat Bunda. Iya enggak Bunda? Ya. Iya, itu akan terngiang-ngiang terus. Tapi kalau anak menyadari kesalahannya sendiri dan mencari solusinya sendiri, tanpa dipermalukan di depan teman-temannya, karena yang kita peserta didik kita adalah peserta didik TK yang dasarnya yang dia dengar dan yang dia terima akan terus teringat. Lanjut Bunda. Guru dapat menempatkan, di sini Bunda, guru dapat menempatkan kontrol sebagai manajer. Jadi yang tepat tadi dari kelima, posisi kontrol guru tadi yang mana Bunda yang patut kita terapkan atau kita miliki? Posisi kontrol yang mana Bunda? Sebagai manajer. Jadi tidak memberikan solusi, tapi anak mencari solusi sendiri. Lanjut Bunda. Contoh pelaksanaan restitusi Bunda. Di sini ada anak yang sepatunya berantakan tidak Bunda. Dia asik bermain sebelum lonceng bel berbunyi. Dia keburu-keburu, langsung mendengar temannya sudah masuk kelas, sudah baris, dia lari dari tempat mainan tanpa sepatunya dirapikan. Saya mengambil restitusi dari kasus tersebut, yaitu mengajak 3 orang tersebut melihat apa kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Ya, anak tersebut juga tanpa saya minta dia langsung ngomong, Bunda itu tadi sepatu saya, Bunda, dirapikan sendiri.
Dan saya memanggil 3 anak tersebut tanpa pengetahuan temannya. Temannya asik main di luar, mereka main di dalam, baru saya restitusi. Tadi perbuatan kalian tadi, iya bunda, kami salah. Sudah ditempatkan, dirapikan seperti semula, tanpa saya mempermalukan anak-anak peserta didik, anak didik saya di depan teman-temannya. Lanjut. Ini juga bunda, contoh institusi kelompokan, membuang sampah sembarangan. Mereka saya suruh melihat kesepakatan kelas, dan saya nasihati sendiri tanpa saya mempermalukan teman-temannya. Mereka sadar sendiri, besok harinya mereka sudah menyadari dan tidak mengulangi lagi kejadian yang dilakukannya. Ada juga contoh yang berbagi bentar. Ya, ini contoh kemandirian. Dia berani sekali. Dia berani sekali bercerita. Saya tidak mau suaranya. Kapan jadinya bersama ini yang bikin menikah. Dia berimajinasi, pengen membuat pesawat. Yang bukan ada hantunya. Dia berani bercerita seperti itu bunda. Dia dia berimajinasinya tinggi sekali. Jadi gini bunda. Jadi yang saya terapkan, yang di filosofi Bapak Kiai Jatiwantoro tadi, tanpa kita sadari sudah kita terapkan belum bunda? Sudah kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita. Tanpa beliau, kita nggak sadar kalau beliau sudah berpendema. Kita melaksanakan seperti itu, kita nggak sadar kalau kita sudah melaksanakan belajar Pancasila walaupun kita tidak menyadarinya. Demikian bunda, terima kasih. Sesi berbagi dari guru penggerak, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, serta kritik dan saran kami terima. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.